Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita akan mengadakan kultum ya Bapak Ibu setelah ba'da zuhur. Di sini saya menggantikan fungsional pemeriksa ya. Ya tidak. Sebenarnya tadi jam 11 baru diminta sama Rian, tapi nggak apa-apa deh. Saya akan coba. Ya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan Bapak Ibu pada siang ini. Semoga karena kita bisa berkumpul pada siang hari ini dengan kondisi sehat walafiat, dan semoga tercurahkan salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke zaman yang telah benderang ini. Pagi hari ini saya akan membacakan saja ya Bapak Ibu ya. Ini ada yang diberikan sama Rian tadi. Ini ada keutamaan Qiyamul Lail. Jadi keutamaan sholat malam. Jadi di sini kan sholat malam ada beberapa ya Bapak Ibu yang kita bisa kerjakan. Itu sholat tahajud, sholat taubat, sholat hajat. Tapi kenapa dikerjakannya pada malam hari? Ternyata ada hadisnya Bapak Ibu yang kita akan bacakan nanti kita akan bacakan. Itu ada hadisnya yang menjelaskan keutamaan sholat malam atau Qiyamul Lail ini. Dan juga gambaran kemarin saya alhamdulillah telah melaksanakan umrah ya Bapak Ibu ya. Kalau di Madinah dan Mekah itu azannya ada 2 kali. Jadi azan subuh itu ada 2 kali. Yang pertama itu sebagai pengingat azan subuhnya, sejam sebelum azan subuh yang pertama. Itu biasanya jam 4:30 pagi. Jadi jam 4:30 pagi itu masih bisa subuh ya. Jam 4:30 subuh itu bisa melakukan Qiyamul Lail. Kita bisa sholat tahajud, bisa sholat hajat, bisa sholat taubat. Jadi jam 4:30 pagi itu masih bisa kita melakukan Qiyamul Lailnya. Dan selanjutnya baru ada azan yang kedua. Azan yang kedua baru kita sholat subuh, yang memasuki sholat subuh, waktu subuh di kota Madinah dan Mekah. Jadi itu gambarannya kalau di kota Mekah dan Madinah yang kemarin saya jalankan. Jadi insya Allah mudah, kalau di sana lebih mudah ya karena jamnya lebih jam 4:30 dan subuhnya itu jam 6 pagi baru azan subuh di sana. Jadi lebih ringan kalau di sana salat Qiyamul Lailnya, karena waktu Qiyamul Lail itu adalah sepertiga malam terakhir sampai dengan subuh. Jadi masih bisa kita lakukan Qiyamul Lailnya. Jadi di sini mungkin saya akan membacakan keutamaan yang dapat didapatkan dalam Qiyamul Lail. Yaitu ada hadis dari Bilal, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum biyamil laili fa innahu da'abu solihina." Hendaklah kalian melaksanakan sholat malam, karena sungguhnya ia adalah jalan orang-orang saleh sebelum kalian. Wa inna qiyamal laili qurbatu ilallahi wa manhatun an ismi wa ta'firun lisayati wa mataradatun lidai an jasad. Salat malam itu mendekatkan diri kepada Allah, pencegah perbuatan dosa, penghapus keburukan-burukan, dan menghilangkan penyakit yang berada di badan. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya salat tahajud merupakan alat yang paling utama setelah salat fardu. Tidak ada salat sunnah pun yang dapat menyamai keutamaan sholat tahajud. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ketika Rasulullah SAW ditanya, "Sholat apakah yang paling utama setelah sholat wajib?" Maka beliau bersabda, "Afdalus sholati ba'da sholati al-maktubu taktabi sholati fi khawfil lail." Sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat tengah malam. Jadi sholat tengah malam adalah yang paling utama setelah sholat wajib. Salat malam mempunyai banyak keutamaan, di antaranya keutamaan salat malam yakni sebagai berikut. 1. Salat yang paling dicintai oleh Allah. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya salat yang paling dicintai oleh Allah adalah salat Nabi Daud, dan puasa yang dicintai oleh Allah adalah puasanya Nabi Daud, yaitu tidur setengah malam pertama, kemudian bangun sholat sepertiga malam, dan tidur lagi pada sisa waktu seperenamnya, puasa sehari dan berbuka sehari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Keutamaan sholat malam yaitu sholat tahajud menghapus dan menghindarkan diri dari dosa. Yang ada hadisnya dari Bilal,
Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, hendaklah kalian melaksanakan sholat malam, karena sesungguhnya ia adalah orang-orang soleh sebelum kalian. Sholat malam itu mendekatkan diri kepada Allah, mencegah perbuatan dosa, menghapus keburukan-keburukan, dan menghilangkan penyakit yang berada di badan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ketiga, sholat tahajud dapat memasukkan yang mengerjakannya dapat memasukkannya ke surga, dari yang sebagaimana hadis dari Abu Malik Al-Asy'ari. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya di surga itu ada sejumlah kamar yang bagian luarnya dapat dilihat dari bagian dalam, dan bagian dalam dapat dilihat dari bagian luar. Allah menyiapkan bagi orang-orang yang suka memberi makan, berkata lembut, suka berpuasa, dan melakukan sholat malam ketika manusia sedang tidur. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Selanjutnya ada hadis lagi dari Ali. Yang keempat, sholat tahajud mendapat rahmat Allah. Di antara keutamaan salat tahajud adalah Allah akan merahmati orang yang mengerjakannya, sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut. Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, yang artinya Allah akan memberikan rahmat kepada seseorang yang bangun malam lalu mengerjakan sholat, membangunkan istrinya lalu sholat. Apabila istrinya menolak, maka ia dapat memercikkan air ke wajahnya. Allah akan memberikan rahmat kepada wanita yang bangun malam lalu sholat dan membangunkan suaminya lalu sholat. Apabila suaminya menolak, maka ia dapat memerciki air ke wajahnya. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Hakim. Yang selanjutnya yang terakhir nomor 5, di antara keutamaannya adalah salat tahajud dapat menyebabkan doa terkabul. Salat tahajud menyebabkan doa seorang hamba terkabul karena pada waktu malam, khusus pertengahan malam terakhir, merupakan waktu yang paling dekat antara hamba dan Rabb-nya. Pada waktu itu Allah turun ke langit dunia dan akan mengabulkan setiap permohonan hambanya. Sebagaimana dari hadis dari Amr bin Abasah, Rasulullah SAW bersabda, waktu yang paling dekat antara Rabb dan hambanya adalah di pertengahan malam terakhir. Apabila kamu termasuk orang yang bisa berzikir pada Allah, maka pada saat itu maka lakukanlah. Hadis At-Tirmizi, An-Nasai, dan Hakim. Selanjutnya kita bacakanlah hadis lagi dari Jabir berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya pada malam hari ada satu waktu di mana tak seorang muslim pun yang berdoa tentang kebaikan dunia dan akhirat tepat pada saat itu kecuali aku akan dikabulkannya, dan itu ada pada setiap malam. Dan masih banyak lagi keutamaan sholat malam lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga beberapa keutamaan saja ini dapat cukup untuk memotivasi kita mengerjakan sholat malam. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada perkataan yang salah, saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.